Pertama adalah saya tidak sepakat dengan istilah gelombang, mungkin lebih tepat kalau pakai istilahnya Pak Karno ya, "Enrimpelje in the ocean", gitu ya, riak-riak di tengah samudra. Kenapa? Karena kalau kita lihat data pengangguran kemarin itu justru berkurang 700.000 orang, gitu ya. Memang ada pengangguran yang meningkat di sektor, tapi saya rasa belum pas lah kalau disebut gelombang. Nah, kemudian, perlu nggak pemerintah kemudian membatasi impor? Itu bukan root cause-nya, ya. Root cause-nya adalah competitiveness dari industri tekstil kita. Ini bukan hanya kemudian, dampak dari slower demand di global, bukan. Tapi karena memang losing competitiveness. Kenapa losing competitiveness? Karena dari sisi input produksi, dari backward participation, itu pasar kita tertutup sekali, sehingga untuk mendapatkan akses bahan baku, ya, dan seterusnya, benang, ya, kapas dan seterusnya, itu, apa namanya, terhambat gitu ya, sehingga ongkos inputnya ini mahal. Akibatnya apa? Akibatnya kita tidak bisa bersaing even dengan Vietnam. Vietnam itu terbuka dari sisi pasar input produksinya. Jadi itu adalah root cause-nya. Ketika kemudian mencoba untuk mengatasi dengan another protectionist measure, ini justru akan menjadi, celaka, berbalas celaka begitu ya. Kenapa? Karena nanti ya tergantung ini di mana, kalau misalnya menutup lebih lagi dari sisi, apa namanya, inputnya, itu pasti akan bermasalah. Kalau misalnya menutup dari sisi hilirnya, artinya kita nanti menutup, impor masuk ke sini, apakah kita tidak kemudian takut akan bahaya retaliasi retaliasi dari trade partners kita gitu kan, dan itu akan lebih menghukum industri kita gitu. Jadi cara melihatnya pemerintah seharusnya tidak tidak parsial gitu ya, melihatnya secara lebih komprehensif. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Memang betul, tadi juga disampaikan oleh Pak Sutisno, bahwa sudah ada kenaikan ongkos produksi. Mmm, kalau kita lihat dari Producers Price Index dengan Consumer Price Index, gap-nya udah tinggi. Artinya beban yang ditanggung oleh produsen ini sudah sedemikian tinggi. Nah, cara mereka adalah berapa? Bisa pass through ke konsumen, masalahnya konsumennya kan ini juga lagi momentum pertumbuhan gitu ya, ketika ini di-pass through takutnya ya apa, sales-nya bakalan turun juga. Eee, Kalau begitu cara yang lain adalah dengan me-layoff gitu kan, karena memang sudah tidak kompetitif. Nah, caranya bagaimana untuk setidaknya langkah-langkah ad hoc-nya? Langkah ad hoc-nya adalah memberikan insentif tadi, eee kalau misalnya dia impor, dibuka impornya gitu kan. Kalau misalnya harganya kemudian perlu ditolong, dikasihlah kemudian, tanggungan selisih harga oleh pemerintah subsidinya. Ada nggak duitnya? Ada. Kemarin kita dari penyesuaian harga BBM, kita hemat 196 triliun, itu bisa dimasukkan untuk intervensi dari sisi supply, gitu. Nah, kemudian wage compensation. Wage compensation ini best practice-nya adalah industrinya yang dikasih gitu. Misalnya dia bayar 3,5 juta, instead of bayar 3,5 juta, dia bayar 3.500.000, ini tanggung pemerintah gitu ya. Bukan kemudian langsung ke fokus ke tenaga kerjanya, kalau 3,5 juta ditambah 600.000, ya itu oke sih, tapi yang lebih best practice yang terjadi di Eropa dan lain-lain, stimulusnya lebih ke industrinya. Supaya apa? Menjamin tempat kerjanya ya tetap eksis. Itu setidaknya langkah-langkah yang existing gitu ya, bukan seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang fokus langsung ke tenaga kerjanya, which is fine untuk meningkatkan daya beli, tapi root cause-nya industrinya kan ini yang harus kemudian diselamatkan. Untuk langkah ad hoc ya insentif dan seterusnya perlu kemudian kita kita fokuskan, tetapi untuk yang jangka panjang ya perlu ada kemudian keterbukaan dari sisi input. Supaya apa? Supaya lebih kompetitif gitu industri tekstilnya. Kalau kita lihat kenapa industri lain tidak melakukan PHK besar-besaran seperti ini? Ya masalahnya kan berarti, bukan di industri lainnya, tapi di industri tekstilnya secara umum. Kenapa? Karena memang ya losing competitiveness, dan ini sudah bukan masalah yang terjadi hanya di tahun pandemi dan di di periode tensi geopolitik, tapi memang sudah mengakar dari beberapa tahun sebelumnya. Makanya over protectionist itu bukan jawabannya begitu, Mbak Sinta.